Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Najah, NIM 103222125 dari kelas HTND. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai gagasan Syekh Muhammad Nauqid Al-Atas dalam mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama serta implementasi harmonisasi hukum tata negara yang dibimbing oleh Ibu Nurul Hikmah Sofyan, MAG. Fokus presentasi ini adalah harmonisasi sains hukum dan tata negara dalam perspektif Islam. Nauqid Al-Atas menekankan pentingnya integrasi ilmu dan wahyu, menolak sekularisasi, dan membangun konsep negara yang beradab, di mana hukum, pendidikan, dan sains itu selaras dengan nilai moral dan spiritual Islam. Melalui pemaparan ini, saya harap kita dapat memahami bagaimana gagasan Nauqid Al-Atas tidak hanya relevan secara akademik, akan tapi juga adaptif secara pembangunan masyarakat dan tata kelola negara yang beradab. Sebelum kita membahas gagasan harmonisasi sains hukum dan tata negara, pentingnya kita memahami lebih dahulu siapa itu Syekh Muhammad Nauqid Al-Atas, dari latar belakangnya serta karya-karya utamanya. Dengan mengenal profil dan karya-karya beliau, kita bisa lebih mudah memahami konteks dan relevansi gagasannya dalam pendidikan hukum dan tata negara Islam. Nah, mari kita mulai dengan melihat profil dan karya-karya utama Al-Atas. Di sini Syekh Muhammad Al-Atas lahir pada 5 September 1931 di Bogor, dalam keluarga Arab Hadrami yang menjunjung tradisi ilmu. Dikenal sebagai filsuf Islam, ahli metafisika, dan pemikir pendidikan yang berpengaruh di Asia Tenggara. Ia dibesarkan dalam lingkungan religius dan berbudaya Arab akrab dan berbahasa Arab dan Melayu, dan dekat dengan tradisi kesufian yang menumbuhkan minatnya pada sejarah, sastra, dan pemikiran Islam. Pendidikan awalnya itu ditempuh di Malaysia dan Indonesia, kemudian dilanjutkan ke Royal Military Academy Sandhurst di Inggris, McGill University di Kanada, serta SOAS University of London untuk studi doktor. Dalam perjalanan akademiknya, Al-Atas menjadi dosen di Universitas Malaya, berperan dalam pendirian University Kebangsaan Malaysia, mendirikan ATMA, serta mendirikan dan memimpin Istad yang mengukuhkannya sebagai cendekiawan Islam internasional. Nah, ini seputar karya-karyanya, Islam and Secularism. Dalam buku ini, Al-Atas menjelaskan akar munculnya sekularisme di Barat dan bagaimana pengaruhnya dalam masuk ke dunia Islam. Ia menegaskan bahwa sekularisme tidak sejalan dengan pandangan hidup Islam karena memisahkan agama dari berbagai aspek kehidupan. Lanjut, the concept of education in Islam. Karya ini membahas konsep pendidikan Islam yang berpusat pada adab sebagai tujuan utama. Al-Atas menekankan bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, akan tapi proses membentuk manusia yang mengenal tempatnya di hadapan Tuhan, ilmu, dan masyarakat. Selanjutnya, buku ini menyusun dasar-dasar metafisika Islam yang mencakup konsep wujud, hakikat realitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di dalamnya, Al-Atas membangun kerangka filosofis yang menjadi pondasi worldview Islam. Nah, selanjutnya buku ini
Melalui buku ini, Al-Atas mengulas hakikat manusia, struktur jiwa, dan bagaimana spiritualis mempengaruhi karakter serta perilaku. Ia menegaskan bahwa memahami diri adalah kunci bagi kesempurnaan ilmu dan akhlak. Lanjut, buku ini menguraikan bagaimana sains harus dipahami dari sudut pandang Islam. Al-Atas menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu modern, serta menegaskan perlunya pendekatan sains yang berakar pada nilai-nilai tauhid. Nah, di sini yang pertama, integrasi ilmu dan wahyu. Sains harus berpijak pada wahyu dan nilai tauhid agar semua pengetahuan tetap selaras dengan moral dan etika Islam. Yang kedua, penolakan dikotomi sains agama. Ilmu empiris dan agama saling melengkapi sehingga manusia dapat memahami realitas secara utuh. Yang ketiga, tauhid sebagai pusat pengetahuan. Tauhid menjadi landasan moral dan etika, mengarah semua cabang ilmu sesuai prinsip Islam. Yang keempat, tauhid sebagai pusat pengetahuan. Tauhid menjadi landasan moral dan etika, mengarah ke semua cabang ilmu sesuai prinsip Islam. Yang kelima, kritik terhadap sekularisme dan rasionalisme ekstrim. Sekularisme memisahkan ilmu dan nilai moral dan spiritual, sehingga sains harus tetap berada dalam kerangka etika Islam. Ini definisi yang pertama, harmonisasi. Harmonisasi menurut Al-Atas adalah penyatuan berbagai bentuk ilmu dan kehidupan agar tetap selaras dengan nilai tauhid. Harmonisasi bukan hanya sekedar kesamaan atau bersamaan, akan tetapi integrasi yang menempatkan ilmu, moral, dan tindakan dalam satu kerangka etika dan spiritual. Tujuannya adalah memastikan manusia berilmu dan beradab, serta ilmu dan praktek kehidupan tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu. Definisi kedua, sains dalam Islam. Sains bagi Al-Atas adalah produk akal dan pengalaman manusia, serta harus berada dalam bimbingan wahyu dan nilai tauhid. Ilmu empiris tidak berdiri sendiri. Pengetahuannya hanya sahih jika selaras dengan etika dan tujuan spiritual Islam. Hal ini menolak pandangan sekular yang memisahkan sains dan moralitas dan nilai spiritual. Definisi ketiga, agama dalam Islam. Agama merupakan wahyu dan sumber nilai spiritual yang menjadi pedoman hidup manusia. Al-Atas menekankan bahwa pemahaman agama harus membimbing sains, pendirian, dan hukum agar tidak kehilangan orientasi moral. Agama menjadi kerangka utama dalam menilai kebenaran ilmu dan praktek sosial. Definisi keempat, menurut Al-Atas memandang harmonisasi sebagai usaha menyatukan sains dan struktur nilai Islam, karena pengetahuan empiris tidak boleh dipisahkan dari wahyu. Ia menilai bahwa konflik antara sains dan agama muncul akibat cara pandang barat yang sekular. Kajian Mujibur Rahman 2022 menunjukkan bahwa Al-Atas menggabungkan sains dan agama melalui kerangka epistemologi tauhid. Penelitian Fadilah 2023 juga menegaskan bahwa Al-Atas menempatkan wahyu sebagai pusat pengetahuan agar ilmu modern tetap memiliki arah moral dan metafisika. Lanjut ke definisi kelima. Dalam pandangan Al-Atas, harmonisasi hukum berarti menghubungkan sistem hukum modern dengan nilai tauhid agar aturan negara tetap berada dalam garis etika Islam. Ia menolak model hukum barat yang memisahkan agama dari ruang publik. Kajian Muslih 2022 menjelaskan bahwa Al-Atas menekankan pentingnya tataan negara yang tidak terlepas dari worldview Islam, karena pemikiran sekular dianggap dapat melemahkan identitas dan struktur moral masyarakat Muslim.
Definisi keenam, harmonisasi bertujuan menciptakan keteraturan pengetahuan, moral, dan kehidupan sosial melalui tegaknya adab. Menurut Al-Atas, adab adalah kunci agar manusia mampu menempatkan ilmu, otoritas, dan realitas secara tepat. Penelitian Saiful Islam 2024 menunjukkan bahwa adab menjadi fondasi pendidikan dan pembentukan masyarakat yang tertib. Sementara itu, kajian Hendratno 2023 menegaskan bahwa harmonisasi Al-Atas diarahkan untuk mencegah kekacauan intelektual dan moral yang sering muncul ketika ilmu dipisahkan dari nilai keagamaan. Nah, masuk ke implementasi pertama, prinsip tauhid dalam hukum. Nah, hukum harus berakar pada tauhid agar moral dan nilai agama terjaga. Mujibur Rahman dan Sustri 2022. Contoh penerapan prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan tentang zakat dan salat di Indonesia yang menyesuaikan hukum positif dengan nilai Islam. Implementasi kedua, integrasi hukum positif dan syariah. Hukum modern diarahkan oleh syariah sehingga ilmu hukum selaras prinsip Islam. Muslim 2022. Contoh pengaturan perbankan syariah yang tetap mengikuti regulasi nasional tetapi berbasis prinsip syariah. Lanjut, implementasi ketiga, negara beradab. Negara memadukan wahyu, akal, dan kebudayaan, menolak teokrasi ekstrim dan sekular, liberal. Fadilah Kusuma dan Rajab Al-Lahm 2023. Contoh kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan berbasis karakter dan adab Islami di sekolah negeri. Implementasi keempat, harmonisasi konstitusi dan nilai Islam di Indonesia. Integrasi Pancasila, konstitusi, dan nilai Islam. Hendratno, Burhanuddin, dan Nur Aida 2023. Contoh penyusunan undang-undang pendidikan yang mengakomodasi muatan lokal keagamaan sekaligus standar nasional. Implementasi kelima, tujuan akhir masyarakat beradab dan bermoral. Masyarakat berilmu dan etis, hukum dan nasional selaras dengan Islam. Islam 2024. Contoh program pembangunan masyarakat beradab melalui pendidikan karakter dan pembinaan nilai-nilai sosial di tingkat desa. Kesimpulannya, pemikiran Al-Atas menekankan harmonisasi antara ilmu, agama, hukum, dan tata negara agar semua aspek kehidupan itu selaras dengan nilai Islam. Integrasi ilmu dan wahyu serta penerapan prinsip tauhid bertujuan membentuk manusia beradab yang memahami moral, etika, dan tanggung jawab. Implementasi gagasannya menghasilkan masyarakat bermoral dan negara beradab, di mana sains, hukum, dan kebijakan publik berjalan secara etis dan harmonis. Demikian presentasi dari saya mengenai pemikiran Syekh Muhammad Nauqib Al-Atas, khususnya mengenai harmonisasi sains, hukum, dan tata negara dalam perspektif Islam. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan bagi kita tentang pentingnya integrasi ilmu dan wahyu, penerapan prinsip tauhid, dan serta pembangunan masyarakat dan negara yang beradab dan bermoral. Terima kasih dari saya atas perhatiannya serta kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.